Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharing lagi. Ini kebetulan saya lagi di lahan bekas tanaman jagung saya ya. Ini ada di belakang sini ya. Nah, ini bekas Advantajos. Ini kenapa batangnya saya biarkan saja, maksudnya tidak saya potong. Nah, ini berikut adalah manfaat dari kita tidak memotong atau membabat ya tanaman pohon bekas jagungnya. Makanya simak dengan baik ya, karena banyak manfaatnya tersendiri dibandingkan dengan yang sudah dihabiskan. Yuk, siap. Oke teman-teman, yuk ini ya, ini lahannya. Nah, ini kenapa alasan saya tidak memotongnya. Ini saya biarkan ya. Nah, tidak seperti yang lain ya. Yang lain kalau di tempat saya ini pasti akan dipotong kemudian dibakar habis semua. Nah, di sini padahal ketika kita membiarkan kemudian langsung mengolahnya, ini akan menjadikan unsur organik tersendiri ya. Tapi ini saya potong yang ada di sebelahnya saja ya, sebelah pembatas jalan galengan ya. Ini untuk mempermudah mencangkul, membuat kembali galang. Jadi ini kurang lebih hanya 2 pohon yang saya potong. Nah, 1, 2 ya. Ini kemudian udah ini saya biarin semua ya. Nah, ini akan saya olah langsung dan tidak memotongnya. Nah, kebanyakan kalau di daerah saya itu pasti akan dipotong terlebih dahulu, setelah itu dibakar. Oke, ini sebelahnya yang kanan, di sebelah yang kiri. Kalau kondisi seperti ini, kalau tidak dibakar, itu ketika diolah lahannya dengan traktor itu ya, itu tidak bisa dan tidak bisa hancur. Karena apa? Akan kembali lagi muncul ke permukaan. Secara bahasa Jawa kambang lagi ya teman-teman. Nah, tapi kalau posisinya masih tertanam seperti ini, ketika diolah itu pohon ini akan tertutup dan menjadi sebuah unsur organik tersendiri ya bagi tanaman. Itulah keunggulannya dari kita tidak memangkas, kita tidak memotong pohonnya dibandingkan dengan yang sudah terpotong. Nah, untuk pengolahannya nanti akan saya share juga ya teman-teman, karena ini masih butuh air. Ini nunggu giliran ya. Ini hampir 1 bulanan ini setelah panen ini saya biarkan. Ini yang sebelah terbakar, ini terbakar dari bakaran sisa untuk membuat galengan ini ya teman-teman. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ini untuk mempercepat pertumbuhan padi juga. Kalau menurut saya ini ketika saya menanam di lahan yang bekas dari pohon jagung ini, itu lebih cepat hijau dibandingkan dengan yang diolah seperti ini ya teman-teman. Karena saya menerapkan ini baru 2 kali ya selama menanam, baru 2 kali 2 musim ini mencoba hal seperti ini. Jadi kita biarkan pohonnya langsung nanti kita olah dengan menggunakan traktor. Untuk memprosesannya ya tunggu sebentar ya, ini yang traktor juga belum datang. Kemudian menunggu air juga, ini dalam proses diesel karena memang kering. Oh, belum sampai sini ternyata ya. Ini saya ambil airnya di sungai. Nah, ini saya biarkan.
memang akan menjadi sebuah pupuk organik alami yang ada di sini. Karena ketika pengolahan pertama itu akan kita biarkan selama kurang lebih menunggu benih padinya bisa ditanamkan ya teman-teman, kurang lebih 20 harian, 3 mingguan. Nah ini akan mengalami dekomposisi tersendiri dan menjadikan sebuah bahan organik, menggemburkan tanah karena memang rongga ya, menyimpan rongga-rongga. Kemudian keunggulan lain ketika musim bulan Desember ya, sekitar Desember ini kita pasti tahu kalau curah hujan itu tinggi. Jadi kalau kita memangkasnya kemudian kita memotongnya seperti ini ya teman-teman, itu bisa-bisa nanti tidak akan selesai. Tidak akan selesai karena memang apa? Ini tidak bisa dibakar. Kalau keunggulan seperti ini itu langsung dan bisa menjadi sebuah pupuk organik. Nah, bedanya ada ketika pengolahan lahan ya teman-teman. Mungkin kalau pengolahan lahan yang bersih tanpa adanya pohon jagung ini ya, ini di sini kisaran 250 per 100 ya itu ukurannya. Kalau ini untuk sawah ini ukurannya 450, sama dengan yang lahan yang saya kerjakan ini. Nah misal ini 250 ongkosnya yang sudah bersih, kalau ini kita hanya menambah 50.000, yang artinya hanya 300.000. Ini kita sudah menjadi tercampur ya, udah hancur lah istilahnya, udah lebur, sehingga nanti akan menjadikan bahan organik tersendiri keuntungannya. Tapi harga selisih 50.000 ya teman-teman. Kita bayangkan saja kalau kita memberi ongkos orang untuk motong ini ya, untuk babatnya ini ya, itu kurang lebih mahal juga ini ongkosnya. Bahkan per hari di sini kalau untuk itu dari ongkos harian itu 80 sampai 100.000 ya teman-teman. Kalau untuk berangkat jam 6 pagi sampai jam 11 siang di sini itu 50.000, mahal juga ya. Nah kalau tidak kering itu resikonya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita menemukan, nah ini kita perlu mengumpulkan, perlu tenaga lagi. Nah kemudian diumpulkan, kalau kering baru dibakar. Nah ini kalau posisinya hujan banyak itu kita yang akan kesulitan sendiri. Jadi makanya mungkin kalau teman-teman cari solusi dan bisa banyak manfaat, itu mungkin bisa ya ini langsung diolah. Nah langsung diolah, ini akan menjadi bahan organik tersendiri. Jangan khawatir kalau untuk masalah orang yang tandur apakah tidak membahayakan, enggak. Ini kalau sudah kalau di sini namanya disingkal ya teman-teman, diolah oleh traktor, dibalik tanahnya, kemudian dibiarkan selama 3 minggu, ini sudah otomatis hancur. Nah ini hancur tersendiri ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk prosesnya akan saya update bagaimana caranya. Nah misal teman-teman menyuruh orang bekerja, itu mungkin bisa dikasih tahukan videonya. Ini adalah caranya yang digunakan untuk menghancurkan pohon jagung ini. Ini saya tidak menggunakan rotari ya, tapi menggunakan traktor biasa ya. Memang pelanggan saya yang biasanya saya suruh itu nanti dia memiliki trik tersendiri. Ya sekian dulu dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa.